Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, baik yang offline ataupun yang online. Baik, untuk kesempatan hari ini adalah pertemuan kita terakhir secara offline ataupun online, gitu ya, dalam 2 minggu ke depan dalam sisa pertemuan kita. Kita akan langsung teman-teman akan saya minta untuk membuat tugas akhir berupa kajian permasalahan, gitu ya. Permasalahannya apa, Pak? Silakan, bebas, asal dalam skup yang kita bahas dalam beberapa minggu terakhir, gitu ya. Mau bahas psikologi sosial dalam lingkungan kerja, silakan. Mau bahas terkait dengan OCB dan perilaku berelasi dalam organisasi, silakan. Mau bahas terkait sama mau bahas terkait dengan apapun itu, silakan. Asal sesuai dalam skupnya, gitu ya. Nah, oke, untuk mengakhiri pertemuan kita dalam semester ini, gitu ya, saya yang akan presentasi terkait dengan perilaku politik, gitu ya. Kenapa saya nggak buat videonya? Pertama, kayaknya lebih enak dijelasin di kelas, gitu ya. Karena sekalipun udah di videoin, udah ada videonya, tetap aja saya jelasin di kelas kan. Makanya menurutku ya udahlah, nggak usah bikin, nanti di kelas aja present gitu ya. Oke. Nggak muncul. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, sebenarnya dalam konteks bernegara gitu ya, sebenarnya kenapa sih harus ada politik? Kenapa sih harus ada politisi? Kenapa sih DPR itu harus ngabisin anggaran negara sebanyak itu? Kemarin sempat rame masalah Krisdayanti ngomongin gajinya. Krisdayanti apa siapa sih? Bener kan ya? Krisdayanti ngomong, anggota DPR itu gajian per bulannya dari awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dana reses, dan lain sebagainya. Yang kalau di total kemarin berapa? Ratusan nggak sih? Coba kita cari. Oke. Enter. Ini udah di present belum ya? Oke. Nah, ini online sudah kelihatan kah? Terlihat, Pak. Halo, yang online. Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini kalau bisa dilihat gitu ya,
apa nih, tanggal 1 awal bulan gitu ya, dapat 16 juta. Terus kemudian tanggal 5 59 juta tunjangan. Gitu ya. Terus oke, dana aspirasi 450 juta. Itu kelihatan berapa nih? 509 juta ya, 509 tambah 6, 515, 525 juta. Itu 5 kali dalam setahun. Oke, katakanlah bagi 5, 5 kali dalam setahun berarti tiap berapa bulan ya? Tiap 2 bulanan. Ya let's say 225 lah, kita bagi 2 ya. 225 tambah 59 tadi, 59 tambah 16 berapa sih? 59, 65, 75 ya. 225 tambah 75, 300 juta. Kunjungan 130. Katakanlah bulan 2 bulan sekali lah, 70 juta. Berarti berapa tuh? 370 juta. 8 kali dalam setahun. Oke. Berarti 140 kali 8, 800, 8 kali 4, 260. Iya nggak? Bener nggak? 8 kali 4, 320. 320. Berarti 320 tambah 800. 1 M nggak sih? 1 M 20. Let's say 1 M lah. 1 M bagi 12. 100 ya, yes, hitungan aja kurang lebih sebulan tetap 450 lah ya. Enak rek lulusan SMA dapat bayaran segini. Oke ya. Seringkali kita sebagai orang awam mempertanyakan itu. Kenapa sih harus ada DPR? Kenapa harus ada politik? Kalau teman-teman tahu sendiri, anggota DPR minimal pendidikannya apa? SMA. Stafnya S2. Yang ada di gedung apa? Yang kayak keong itu. Stafnya itu kemarin kan sempat ramai tuh pembangunan gedung DPR baru. Katanya kalau orang dalam sih, itu ruangan ya setengahnya ini tuh diisi oleh orang 8 orangan. Sekitar 8 orang. Nah, berarti memang ya sempit lah memang gitu ya. Tapi dilihat kan sebenarnya wahnya. Masyarakat udah nggak punya engagement sama politik. Tapi kenapa tetap ada orang yang memilih? Perilaku psikologi politik, psikologi dalam politik ini lebih sering kita lihat sebagai perilaku memilih itu sendiri. Padahal masih banyak hal lain yang mungkin berkaitan dengan psikologi dalam politik. Sekalipun memang psikologi politik tidak sebuah ranah psikologi yang berdiri sendiri, gitu ya. Dan dia juga tidak bukan kajian psikologi yang sebenarnya punya intervensi, gitu. Nah, terus untuk apa, Pak? Sebenarnya psikologi politik sebenarnya kebanyakan untuk menjelaskan, bukan untuk intervening, bukan untuk memberikan treatment, enggak, gitu ya. Oke, pembahasan pada pagi hari ini kepemimpinan politik, yaitu kepribadian, bagaimana kepribadian pemimpin yang ada di dunia, contohnya gitu ya. Terus kemudian profiling and framing, pengambilan keputusan di masa krisis, terus kemudian grouping, untuk perilaku memilih, golput, gitu ya. Theory of Recent Action, Mitchell model, sama pemilihan kandidat secara daring, ideologi, apakah memang kita masih punya ideologi, ya, ideologi dan nilai serta prasangka dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagian terakhir harusnya udah aku hapus deh, karena nggak relevan untuk disampaikan, karena sudah tersampaikan selama prosesnya nanti, gitu ya.
Oke. Namun sebelum kita membahas psikologi politik secara umum terlebih dahulu gitu ya, memang seperti yang saya sampaikan tadi, psikologi politik ini merupakan salah satu bagian, gitu ya, uh, berperan dalam penelitian politik. Sebenarnya tidak hanya, berarti ini tidak hanya digunakan di psikologi, Pak. Iya, anak-anak politik, gitu ya, itu memakai ini juga. Bidang kajiannya, ya kampanye, tentang ideologi, prasangka, pendidikan politik, penyusunan kebijakan, resolusi konflik, dan genosida. Lupa kok genosida. Yes, nggak usah. Harus pertama dengan suara. Oke. Berarti tak tutup sebelah aja deh, telingaku. Nah, jadi gini, kenapa ada genosida dalam pembahasan psikologi politik? Karena nyatanya banyak perilaku, contoh deh yang paling up to date dan dekat buat kita, Myanmar. Lupa itu kan kudeta, tapi siapa yang mengkudeta? Nah, ada yang ikuti berita regional Myanmar, kudeta Myanmar? Enggak, enggak. Kalau ada yang enggak ngomong rek, biar aku jelasin konteks. Enggak. Kebanyakan yang cewek enggak, yang laki enggak juga. Siapa yang ngikutin? 1, 2, 3. Oke, berarti aku harus jelasin. Jadi sebenarnya di beberapa negara ASEAN gitu ya, seringkali terjadi kudeta. Yang sedikit ada kudeta itu Malaysia, Indonesia, Myanmar itu sering, Myanmar, Thailand itu sering. Bahkan sekarang Thailand itu juga masih belum dikuasai oleh sipil, masih dikuasai oleh militer sebenarnya. Nah, oke, aku kembali ke Myanmar dulu. Jadi konteksnya Myanmar adalah mereka seringkali mengalami kudeta karena menganggap bahwa pemimpin non militer alias pimpinan sipil itu nggak bisa menjaga amanah menurut mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengkudeta. Terlebih lagi kemarin yang terakhir jadi kan harusnya Aung San Suu Kyi, ya salah satu calon penerima Nobel apa emang penerima Nobel ya perdamaian, aku agak lupa. Nah itu mereka menerima apa ya, harusnya dia jadi justru dikudeta. Nah, kudeta ini ditentang oleh masyarakat publik secara umum, ya. Jadi kebanyakan dari mereka nggak mau ada kudeta lagi. Memang mereka punya sejarah yang cukup panjang dengan kudeta. Mereka dari Burma, ya. Mungkin kalau teman-teman lebih nama lamanya itu Burma. Burma itu awalnya negara berbentuk kerajaan, berdampingan sama Thailand yang masih kerajaan. Untungnya Thailand masih konsis sampai sekarang. Burma dikudeta oleh militer ya tahun 1900 berapa gitu ya. Dikudeta oleh militer, merubah bentuk negaranya menjadi republik, gitu ya. Jangan tanya parlementer apa demokratik gitu ya, saya belum baca lebih lanjut. Nah, sebagai bagian dari kudeta tadi, mereka harus menyerahkan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan sipil. Karena militer biasanya mereka mengambil alih untuk sementara. Tapi militer di Thailand, di Myanmar itu kalau nggak salah bertahan sampai tahun 1970-1980-an. Di mana 30 tahun lebih dikuasai oleh militer. Ya. Terus kemudian mereka menyerahkan, seringkali terjadi kudeta, dan yang terakhir masyarakat sudah lelah mungkin ya. Jadi akhirnya mereka memilih untuk menolak adanya kudeta di Myanmar. Tapi tindakan penolakan tersebut dibalas represif oleh militer. Jadi terakhir itu kalau nggak salah sekitar 180-an orang meninggal gara-gara penolakan oleh apa ini namanya? Penolakan oleh militer. Penolakan apa tadi? Kudeta oleh militer.
ya. Nah, akhirnya apa? Perilaku yang bertentangan atau usaha untuk memusnahkan gitu ya, bagian kelompok ras yang mungkin bertentangan, dia nggak usah ras, kelompok mungkin yang bertentangan, udah bisa termasuk sebagai bagian dari genosida, gitu ya. Nah, jadi memang dalam dalam perilaku yang ekstrim, orang-orang bisa dimusnahkan karena perbedaan pandangan, gitu ya. Nah, sehingga pemahaman-pemahaman terhadap ini gitu ya, diharapkan dapat mengubah tiga ini, prasangka akibat ras, golput, sama kekerasan berbasis politik gitu ya. Indonesia hampir saja mungkin ke sana menurutku. Karena ya sisa 2019 saya sampai sekarang pun belum hilang. Gitu ya. Uh, tapi lucu juga sih, yang bawah masih kowar-kowar gitu ya, yang atas sudah berdamai. Prabowo sudah masuk jadi bagian pemerintahan. Kita nggak punya oposisi. Fadlizon nge-tweet disuruh diam sama uh, Prabowo. Ada yang tahu berita itu nggak? Berita yang ini apa? Fadlizon disuruh puasa Twitter. Belum. Fadlizon itu disuruh puasa Twitter sama uh, siapa ini tadi? Sama Prabowo. Karena tweetnya Fadlizon yang mengkritik masalah penanganan banjir di Anak Sintang ya kalau salah. Nah, itu disuruh diem dulu lah gitu ya. Nah, sebenarnya kita hampir benar-benar kekerasan fisik. Kalau kemarin kan masih proxy war ya istilahnya. Bener nggak sih proxy war? Oh ya, let's say inilah sosmed war lah, gitu ya. Buzzer kanan kiri. Buzzer itu lumayan loh bayarannya, 6 juta per bulan. Tapi emang freelance, buzzer freelance, 6 jutaan. Jadi jangan sangka dana politik itu besar. Oke, kekerasan berpolitik. Oke, selanjutnya. Nah, kita kajian secara politik gitu ya. Memang ada beberapa. Pertama, ada jenis penelitian yang tidak berkaitan sama sekali, gitu ya, tidak berhubungan langsung dengan politik, namun berkontribusi signifikan dalam memahami proses politik. Jadi memang nggak ada hubungannya sama sekali di awal. Contohnya, Milgram Obedience Research. Teman-teman sudah pernah tahu Milgram? Milgram eksperimen? Belum pernah? Oke. Jadi gini, Milgram Obedience Research ini berkaitan gini. Misal nih, ini adalah sebuah contoh sebuah eksperimen. Di mana, oke, saya minta satu orang untuk memperagakan di depan. Silakan. Ayo, satu. Silakan duduk. Oke, siapa satu lagi? Aku butuh 2 orang. Ayo. Bentar. Yang online aku pastikan lihat bentar. Oke. Oke. Ya. Gimana? Oh iya, ambilin dulu. Oke, saya yang motormu. Iya. Oke, harusnya ini sudah cukup kelihatan. Ada 2 orang yang saya taruh di depan, gitu ya. Nah, penelitian Milgram itu misalkan siapa namamu? Sorry. Aldo. Nama? Paul? Fauzan. Oke. Fauzan adalah orang yang aku jadikan sebagai partisipan dalam penelitian. Jangan Aldo, itu adalah asisten penelitianku. Oke, dapat gambarannya? Nah, tugasnya adalah Fauzan, kalau misalkan orang ini jawab salah, kamu kasih hukuman.
dan hukumannya harus ngikut apa kataku. Oke. Sedangkan Aldo, pada pertanyaan ketiga jawab dengan salah. 10 tambah 2, jawab 13. Jadi emang sengaja salah. Oh, bentar. Oh, alah. Bentar. Oke, ya. Aldo jawab dengan salah. Karena Pak Aldo itu adalah partisipanku, asisten penelitianku, gitu ya. Nah, dan ini nanti ada 10 pertanyaan, gitu ya. Kalau misalkan dia salah satu kali, jadi dia si Aldo ini seakan-akan tangannya itu ini kayak dikasih setruman listrik nantinya hukumannya. Dan dia harus berpura-pura kayak kena sengatan listrik. Harus ada dramanya nih, gitu ya. Oke, pertanyaan pertama benar, nggak dikasih hukuman. Pertanyaan dua benar, nggak dikasih hukuman. Pertanyaan tiga salah, kasih hukuman 10 volt. Dia yang tekan tombol. Pertanyaan keempat, salah lagi, naikin 25 volt. Pertanyaan ke berapa? 5 ya. Pertanyaan kelima, salah, naikin ke 50 volt. Pertanyaan ke-6, salah lagi, naikin ke 100 volt. Dan dia yang mengoperasikan. Oke, dapat pandangan? Nah, pada titik tertentu, entah saya agak lupa, pertanyaan ke-7 atau pertanyaan ke-8, si Fauzan tidak mau melanjutkan. Karena dia melihat bagaimana ekspresi si Aldo yang sebagai sebagai orang yang mendapatkan hukuman itu dia nggak tega di Fauzan. Di beberapa titik ada yang lanjut sampai benar-benar sampai 1000 volt, ada yang berhenti sampai pertanyaan ke-7, nggak sampai 1000. Oke, paham? Oke, silakan kembali. Saya minta untuk memperhatikan posisinya aja. Nah, penelitian Milgram itu sebenarnya menggambarkan bagaimana orang itu patuh terhadap adanya otoritas. Ada yang serta-merta melaksanakan, tapi ada juga yang menolak. Oke ya. Nah, memang penelitian ini bukan bertujuan untuk memahami proses politik pada dasarnya. Ya hanya memahami bagaimana seseorang mematuhi aturan atau tidak. Bagaimana seseorang patuh atau tidak. Pada konteks mereka yang patuh sampai 100%, mereka adalah orang-orang ya sudah, karena ada yang bertanggung jawab, Pak, monggo. Gimana? Ada? Udah tanya satpam? Di sana kan? Di parkiran toh? Oh ya, tanya satpam nanti. Nah, oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya. Nah, pada penelitian ini memang bukan bertujuan untuk mereka yang patuh 100%, itu biasanya menyalahkan ya adanya atasan kok, adanya orang yang nyuruh kok, peneliti sebagai orang yang nyuruh, peneliti yang melihat peneliti sebagai orang yang dipatuhi, ya orang si responden tadi, si partisipan tadi menganggap bahwa nanti yang bertanggung jawab adalah si peneliti. Ya. Nah, buat mereka yang menghentikan di beberapa titik sebelum titik puncak gitu ya, itu mereka menganggap saya sebagai peneliti itu tidak punya hak untuk menghukum orang lain. Karena kita tidak tahu dia siapa dan salah apa.
Oke. Nah, di sini akhirnya kita tahu, dalam beberapa konteks, ada orang yang patuh buta sama aturan yang diminta atau apa yang diperintahkan oleh orang yang ada di atas. Sorry to say, kemarin saya aksi-aksi 212 dan lain sebagainya. Gitu ya. Aksi yang menamakan bela Islam. Itu kan beberapa orang yang sebenarnya apa? Patuh apa yang dibilang oleh pemimpin agamanya, kiainya, yang dianggap sebagai sosok yang nggak mungkin salah deh, gitu ya. Masa anaknya apa turunan Nabi kok salah, ya? Oke. Contohnya seperti itu. Aksi politik, aksi kolektif, aksi massa, ya. Kalau yang menggerakkan cukup punya power, dianggap apa ya? Terlegitimasi itu apa gimana ya? Orang yang dianggap sah dan boleh menggerakkan massa dan punya kekuatan dianggap nggak salah, ya ini yang terjadi. Ya, makanya influencer misalkan kalau mau menggerakkan masyarakat untuk memilih, nah ini juga alasannya kenapa kita menggunakan influencer atau menggunakan artis untuk membujuk orang lain juga. Nah, gitu ya. Penelitian langsung mengenai topik-topik politik aplikatif tapi tidak teoritis, gitu ya. Ini penelitian Eisenstein Theory of Recent Action on Voting Behavior. Jadi kenapa sih orang itu memilih? Dia nggak meneliti tentang kenapa, dia tidak mencari tahu tentang apa alasannya, tapi dia meneliti bagaimana atau apa yang menjadi dasar keputusan yang berinteraksi di dalamnya. Bukan yang ideologi apa kontribusi, enggak. Yang dia bandingkan hanya bagaimana nanti ini akan ada di ideologi kalau nggak salah. Nanti kita di belakang aja biar nggak salah ngomong aku. Takutnya loh katanya gini kok gini gitu ya. Biar nggak bertentangan nanti kita di belakang. Penelitian politik namun juga dapat diterapkan di luar konsep politik gitu ya. Online model of candidate evaluation by Lodge and McDowell ini juga ada di belakang. Terus penelitian sepenuhnya bertujuan untuk menggali mengenai perilaku politik dan proses psikologis di baliknya. Ya. Yang terakhir nilai dan ideologi. Jadi memang ini dari yang paling generik, aplikatif nggak teoritis, terus kemudian bisa diterapkan di konsep lain, dan ini yang benar-benar politik banget, gitu ya. Oke. Kepemimpinan politik, mereka yang memegang kuasa, gitu ya. Karena sejatinya politik ialah siapa yang menguasai. Ya. Kenapa sih? Mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin ada satu kata-kata Ahok yang saya masih ingat sampai sekarang. Saya ini udah Kristen Cina pula. Kristen minoritas, Cina minoritas. Prinsipnya apa? Double minority. Gitu ya. Nah, otomatis apa? Anggapan mayoritas ketika minoritas memegang kuasa itu adalah berupaya untuk mayoritas tidak punya kekuasaan kembali. Ketakutan yang ada di mayoritas seperti itu. Akhirnya apa? Narasi yang digunakan. Pemimpin itu harusnya Islam. Ya. Jangan kamu menjadikan orang-orang Nasrani sebagai kalau mereka mengartikan sebagai pemimpinmu, gitu ya. Tapi padahal di konteks kalau nggak salah tafsir Al-Misbah itu mengartikan sebagai sahabat yang kamu percaya. Konteksnya bukan pemimpin, gitu ya. Sahabat atau rekan atau apa gitu loh. Nah, pembahasan seperti ini akhirnya kita tidak bagaimana mayoritas mencegah minoritas untuk berkuasa. Karena kita tahu sendiri kalau mayoritas atau orang yang memegang kuasa pasti kecenderungan untuk in-group favoritism yang pertama, yaitu memaksimalkan benefit yang didapat oleh in-group kita sendiri, ataupun out-group derogation, merendahkan
harkat, martabat, hak kelompok lain. Contoh apa? Ya kalau di Afrika kan Afsel, apartheid, ya. Terus kebijakan politik kulit berwarna di US, ya. Itu kan sebenarnya bagaimana minoritas mengontrol mayoritas, ya. Oke, mereka memegang kuasa karena setidaknya politik adalah upaya untuk menguasai. Rusak ya. Oke, beberapa pemimpin dunia membuat perubahan dengan karakter mereka. Ini contoh, mungkin teman-teman tahu Michael Gorbachev. Oke, ini sejarah populer sebenarnya. Bukan sejarah populer sih, secara kontemporer lah, gitu ya. Michael Gorbachev adalah pemimpin atau pemimpin terakhir Uni Soviet. Ada yang ngomong tadi? Ada yang ngomong tadi? Pemimpin terakhir Uni Soviet. Ya. Lalu perestroika, dia reformasi politik dan pemerintahan dan glasnost terbuka. Jadi dengan ini sebenarnya merubah paradigma paling dasar dari komunisme. Reformasi politik dan pemerintahan dan glasnost. Nah ini kan keren untuk experience dan mengakhiri perang ini. Jadi sebenarnya bagaimana Gorbachev itu melihat perubahan dan bergerak ke arah situ. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak sebenarnya kalau Cina tidak ada komunisme juga tidak sebenarnya, karena mereka punya karakteristik sendiri terkait dengan sidang ya, kayak laporan pertanggungjawaban terakhirnya yang siapa? Xi Jinping. Ya sebenarnya mengarahkan bahwa Cina punya model komunisme sendiri yang berbeda dengan modelnya Stalin, Marxisme, gitu ya. Mereka punya modelnya sudah berbeda. Sekalipun kontrol terhadap masyarakat masih tinggi, ya, dengan CCTV ada di mana-mana. Mungkin kalau teman-teman mau lihat atau mau jelas tentang ini, silakan cari di YouTube, gitu ya. Kemarin saya baru ke channel berita yang dia mengulas terkait dengan surveillance kamera yang ada di China. Jadi bagaimana masyarakat menilai pemerintahannya, terus kemudian dan adanya CCTV di mana-mana. Jumlah CCTV di US di China itu 3 kali dibanding yang ada di dunia. Jumlahnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, karena kita ngomong masalah pribadi, berarti kan harus ada testing, gitu ya. Sedangkan untuk pemimpin politik mengisi kuesioner seperti ini, gitu ya, big five personality inventory, gitu ya, ya mungkin hanya pada momen tertentu. Contoh, misalkan kalau di Indonesia lah ya, tes kelayakan ini, misalkan mau jadi presiden, kalau maju presiden, gitu kan, karena ada tes kelayakan, tes psikologi. Nah mungkin pada momen itu kita belum bisa tahu big five personality kayak gimana. Kalau nggak gitu ya dari orang dalam. Bahkan kemarin kan Puan Maharani gitu ya, tempat saya pilihan. Terus ada tim, kalian itu kenapa mengkomplain Puan? Orang yang dikomplain itu karena kerjanya nggak benar. Nah, dia nggak kerja kok, kenapa dikomplain? Bentar. Semoga saya ada meme-nya. Kalau nggak ada ya stok meme-ku kok tanya ya. Ya nanti tak cariin, gitu ya. Ada meme itu juga kemarin di Twitter, gitu ya. Nah orang nggak kerja kok dikomplain. Nah mungkin kita akan tahu hasil big five personality seseorang itu, misalkan kalau ada momen tertentu. Kalau kita kasih, ya belum tentu dia ngisi sampai selesai, gitu ya. Belum lagi kalau pemimpinnya udah meninggal.
Misalkan mau nyari karakteristik Bung Karno, Pak Harto, gitu ya. Ya mungkin kita nggak mungkin untuk ngasih instrumen Pak. Ya udah meninggal gitu ya. Solusinya tanya yang bisa biografinya. Jadi memang penelitian misalkan kepribadian ini bisa dilakukan untuk kualitatif dengan ya paling kemungkinan besar ya wawancara terhadap penyusun biografi. Karena biasanya pemimpin besar itu selalu punya biografinya sendiri. Ya. Terus kemudian kecil pengaruh kepribadian menjelaskan kebesaran nama sang pemimpin. Ya. Jadi nggak ada hubungannya antara kebesaran misalkan Bung Karno, Pak Harto gitu ya. Itu sama kepribadian mereka. Yang ada paling ya yang menjelaskan kebesaran nama seseorang mungkin ya perjuangan ya terus kemudian apa yang mereka lakukan gitu ya. Meskipun sekalipun sukses Gus Dur juga benar. Ya. Kita tuh punya presiden itu waktu itu yang ngomong Gus Dur ya presiden keempat. Kita itu punya empat presiden dan semuanya gila. Yang pertama gila perempuan. Yang kedua gila harta. Yang ketiga tuh iya Pak Habibie ya. Yang ketiga itu emang gila. Yang keempat bikin gila orang lain. Siapa yang bikin gila itu? Makanya hal seperti ini gitu ya. Kalau kepribadian mungkin tidak akan menjelaskan langsung bagaimana peran mereka atau apa yang mereka lakukan itu memberikan dampak terhadap nilai mereka di masyarakat. Ya. Nah, profiling and framing gitu ya. Penelitian bidang politik hanya mengkaji biografi, orasi, ceramah, dan interview menggunakan cara analisis konten. Penelitian pintar menemukan popularitas gitu ya, yaitu selisih suara berkaitan dengan motif berkuasa dibandingkan pada masyarakat saat itu. Sedangkan performa presiden berhubungan dengan karakteristik pemimpinnya itu sendiri, ya. Dan ini cenderung tidak dijaga waktu. Motif berkuasa berhubungan dengan perceived greatness yang juga berhubungan dengan pengambilan keputusan di masa kritis. Jadi misalkan ya popularitas itu sangat terikat pada momen di mana pengambilan suara itu diambil. Ya. Misalkan kayak gini. Oke, teman-teman pasti bisa mengamati bagaimana perbedaan suara Jokowi sama Prabowo di tahun 2014 sama di tahun 2019. Di mana perbedaan yang sangat tipis. Ya. Jadi sebenarnya ketika 2014 banyak orang yang berharap pada Jokowi. Tapi ternyata setelah perjalanan pemerintahannya banyak orang kecewa. Dan akhirnya pindah ke Prabowo dan membuat selisih suara menjadi lebih tipis lagi. Nah itu adalah bagaimana contoh popularitas itu ya. Itu berkaitan dengan motif berkuasa dibandingkan pada masyarakat saat itu. Jadi 2014 kondisi masyarakat 2014 berbeda dengan kondisi masyarakat di 2019. Ya. Performa berhubungan dengan karakter pemimpin. Jadi bagaimana mereka memimpin, gaya pemimpin dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi performa. Jadi performanya dia dari cara mereka memimpin. Ya. Dan cara mereka memimpin biasanya terlepas dari ruang dan waktu. Ya, karena jadi berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan waktu saat itu, gitu ya. Sedangkan performa atau kepemimpinan itu tidak dipengaruhi. Motif berkuasa berhubungan dengan perceived greatness yang juga berhubungan dengan pengambilan keputusan di masa krisis. Jadi sebenarnya ketika orang punya motif berkuasa seperti apa, mereka akan punya gaya menyelesaikan konflik yang berbeda juga. Ya. Nah, akan kita bahas di belakang. Tuh, rusak sih. Oke, ini kecil banget ya ternyata. Oke. Penelitiannya Karbu, Herman, tahun 98 gitu ya. Ini meliti beberapa pemimpin dunia gitu ya. Tapi ini saya 4 atau 5 gitu ya. Nah, karakteristik pemimpin itu ada 5 gitu ya. Pertama, conceptual complexity gitu ya. Openness to information, jadi mereka terbuka terhadap informasinya tinggi gitu ya.
Jadi mereka memberikan penjelasan yang lengkap. Ya. Keyakinan mereka mampu mengontrol kondisi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi sama orientasi tugasnya seperti apa. Mungkin teman-teman tahu Margaret Thatcher, orang yang lebih perdana menteri Inggris yang lebih dikenal sebagai perempuan bertahan besi. Ya, nggak tahu ya. Oke. Nah ini perdana menteri tahun berapa ya? Kalau zamannya 45 tuh Winston Churchill. Pas kemerdekaan itu. Berarti setelahnya Winston Churchill ini Margaret Thatcher. Nah sedangkan yang lain juga kalau saya kurang paham gitu ya. Ini mereka mengkategorisasikan berdasarkan ini, ya. Thatcher were procedure, taking charge and dominating the political system. They shape rather than were shaped. Ya, the political environment and top advance of opportunity. Jadi mereka tipikal orang yang mereka tidak mau dikontrol. Mereka mengontrol kondisi yang ada. Makanya kalau di sini kita lihat, berarti keyakinan untuk mengontrol kondisi tinggi, ya. Nah, sebenarnya untuk mengontrol kondisi, berarti kan sebenarnya harus membuat kondisi aman, teratur, tidak ada gejolak. Berarti keterbatasan informasi biasanya dilakukan. Tidak semua informasi diberikan. Karena apa? Kalau semuanya tahu, gonjang-ganjing, ya. Kebutuhan akan kekuasaan tinggi, kebutuhan akan afiliasi tinggi, orientasinya tugas untuk menyelesaikan masalah. Ya. They interpret any political constraint more unreasons than limiting what they could do. All most strategies, political timing is important and often major most pragmatic. Jadi ada procedure, terus apa lagi? Strategis, pragmatic. Ya, nah ini contoh. He was interested in aligning the various important matters around him. Berarti kebutuhan afiliasi tinggi, keyakinan untuk mampu menyelesaikan atau mengontrol kondisi rendah. Makanya dia lebih pragmatis dan apa ya, menggandeng semua orang. Nah, kalau di Indonesia saat ini sebenarnya kayak gini kan, semua pihak digandeng dan nggak ada konflik. Akhirnya sekarang Indonesia nggak punya oposisi. Ya, sebenarnya di politik Indonesia tidak ada oposisi. Kalau oposisi kan di negara atau di negara-negara yang pakai sistem bener ya istilahnya dua kamar atau ya, saya dua kamar. Jadi ketika pemerintah yang berkuasa sekarang itu dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah, mereka bisa digugat, diturunkan dan diganti oleh oposisi. Itu bisa keras itu politiknya. Ya, tapi negara-negara yang seperti itu biasanya negara-negara yang sudah matang secara ideologi dan proses pemerintahannya. Kayak Inggris enggak saya kalau lupa, Prancis apa mana ya. Itu mereka bisa digantikan oleh oposisi dengan mudah. Jadi oposisi pun mereka sama punya apa ya? Kementerian bayangan. Jadi ketika nanti digulingkan diganti dengan oposisi, mereka siap langsung menempati. Gitu. Nah, dan pengambilan keputusan saat krisis. Nah, teman-teman yang harus pahami, keputusan yang diambil oleh pemerintah itu bukan keputusan yang diambil oleh satu orang. Ya, mereka punya orang-orang yang memberikan pertimbangan. Makanya tidak hanya diambil oleh pemimpin, dan ini akan berpengaruh sama bahasan selanjutnya di sini. Ya. Opini publik membantu menentukan arah. Contoh, teman-teman tahu perang Vietnam antara US sama Vietnam? Mungkin kurang paham? Oke. Rambo, film Rambo. Nggak tahu juga. Aku susah nih kalau banyak nggak tahunya nih. Lagi ya. Oke, kalau yang baru kan sebenarnya US versus Irak ya. Bentar. Nggak tahu juga. US menginvasi Irak tahun 2001 pas kalian lahir.
Nggak tahu juga. Terus ngerti mopor. Aku bingung. Gini. Oke lah. Jadi tahun 70-an, Amerika itu menginvasi menyerang Vietnam. Oke, gini dulu. Konteksnya perang dingin nih. Oke, perang dingin paham? Paham ya? Perang ideologi antara komunis versus kapitalis, ya, bebasan pendapat dan lain sebagainya. Nah, antara Cina, Rusia versus Amerika Serikat, mereka sebenarnya tidak ada perang langsung, tapi mereka seringkali membiayai perang, seringkali membantu pihak yang berperang. Nah, di mana Vietnam itu waktu itu Vietnam Utara, akibat dari Perang Dunia Satu, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, Perang Dunia Dua, sorry. Akibat dari Perang Dunia Dua, kan termasuk wilayah-wilayah dikuasai oleh Jepang. Itu kan ada perjanjian ketika Jepang menyerah, mereka menyerahkan kembali tanah-tanah yang mereka rampas gitu kan kepada sekutu. Nah, salah satu bagian itu adalah Vietnam, di mana Vietnam Utara karena lebih dekat ke Cina, mereka dikuasai oleh komunis. Ibu kotanya di Hanoi. Sedangkan yang di bawah Vietnam Selatan itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Ya. Nah, ini aku malah belajar sejarah, Rek. Gak apa-apa, wes. Nah, sebenarnya kan saling gini. Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang didukung oleh Cina, itu kan sebenarnya berupaya untuk menyatukan. Ya, tapi mereka ya didukung, disokong oleh masing-masing pihak. Ya, jadi bawah didukung US, atas itu didukung sama Cina. Jadi Vietnam itu membujur ya dari atas ke selatan, utara ke selatan itu membujur. Jadi tengahnya itu mereka kebelah. Nah, waktu itu untuk membendung dan ya udah deh diserang aja Vietnam Utara. Nah, pejuang-pejuang Vietnam Utara itu mereka mempelajari taktik gerilya yang dilakukan oleh Panglima Sudirman. Makanya perang Vietnam bisa sukses karena buku itu. Sebenarnya ada kayak panduan untuk gerilya seperti apa. Dan mereka membangun ini gorong-gorong yang nyambung antar satu desa dengan desa lain yang bisa jadi tempat perlindungan kalau misalkan dibom dan lain sebagainya. Nah, oh ya, jelasin tentang perang Vietnam ya. Nah, perang berjalan selama 8 tahun atau 10 tahun, dan itu adalah perang yang paling mahal, memakan korban paling banyak, dan memakan dana paling besar dalam sejarah Amerika Serikat. Dan mereka kalah. Vietnam Selatan akhirnya dikuasai oleh Vietnam Utara, pengeluaran mereka sangat besar, dan itu didukung oleh tahun 70-an, kaum Gypsy. Mereka yang itu loh, yang pakai VW Kombi, yang logonya Peace, yang sambil ngeganja. Bukan Gypsies, Hippies. Yang mereka John Lennon, gambarnya John Lennon sama Yoko Ono yang rambutnya panjang, chill out, santai, love peace. Ya, itu pesan-pesan mereka, dan itu mereka nggak mau melanjutkan perang. Sehingga pendapat itu mendorong Amerika untuk mundur dari perang dan mengambil kekalahan. Itu. Nah, kalau teman-teman nggak tahu film Rambo, ya meskipun itu film lama sih. Itu adalah mungkin for information aja. Itu adalah gambaran di mana Amerika tidak mau kalah. Dalam film Rambo dia selalu turun di perang Vietnam, di perang mana gitu ya, dan menggambarkan mereka selalu menang. Padahal di Vietnam Amerika kalah.
Di Vietnam juga ada kasus agen orange. Kalau tidak salah ada di sendiri. Ya, oke. Indikasi konflik berupa keterangan terbakar yang mana di situ? Serang gugur. Garis besar. Cirat. Satu mesin dianggap menyimpan senjata perusahaan massal diserang dari terus tadi Vietnam Timur atau Timur Leste ya kan berpisah tahun 98. Nah di momen-momen terakhir tahun kali aneksasi Timur itu tahun 75. Jadi Timur dicaplok oleh Indonesia dengan kekuatan, dengan serangan. Ya, terus kemudian expected utility theory memperhitungkan untung rugi kalau terlibat dalam kondisi krisis, terutama krisis regional. Kalau Indonesia saat ini, Laut Cina Selatan, konfliknya sama China. Kalau Indonesia sama Malaysia nggak ada konflik, tapi beberapa negara Asia Tenggara itu yang musuh bersama yaitu Cina. Jadi kalau mau nyerang, kemarin kan selalu bertanya-tanya, kenapa sih nggak diserang aja? Kan udah melanggar aturan, udah melanggar border. Kenapa sih nggak ditembak aja sekalian? Karena ketika itu dilakukan agresi, kemungkinan untuk konfliknya makin besar. Makanya mempertimbangkan untung rugi kalau mau nyerang. Tapi, gitu ya, prospek teori juga menjelaskan pemimpin akan mengambil keputusan yang berbeda dengan EOT, gitu ya. Dia cenderung untuk nggak ngambil untung rugi ketika dan lebih berisiko apabila mereka mengasumsikan kerugian yang akan didapat lebih besar. Jadi kalau ada ancaman kehilangan sesuatu, kita akan lebih nggak memperhitungkan untung ruginya. Oke, jadi pengambilan keputusan irasional juga ada di dalam konteks politik. Ya. Wah, kecil banget ya tadinya ya. Sorry, oke. Terus 9 lebih 6. Dalam kondisi tertentu dapat membuat kelompok kecil, grup tim ini adalah sebagian kelompok kecil yang mengambil keputusan. Dan mereka cenderung punya kohesi, kelekatan yang sangat kuat antar satu anggota dengan anggota yang lain. Ya. Dalam kondisi tertentu dapat membuat kelompok kecil mengambil keputusan kelompok kecil mengambil keputusan yang kurang tepat. Ya. Kondisi yang dimaksud apa? Ini kan kondisi tertentu nih. In group cohesion, bodo amat sama saran dari kelompok lain, terutama oposisi. Makanya ketika sebuah politik tidak punya kontra, tidak punya pihak yang berlawanan, itu nggak ada feedback sebenarnya. Ya orang kan serba ngikut, ya. Kepemimpinan direktif, jadi mengarahkan terus menerus, gitu ya. Kalau dulu kan kayak Pak Harto banget, gitu ya. Itu Pak Harto itu langsung ngarahin, gitu ya. Ya seperti kalau pemimpin militer, ya memang jadi militer ya. Sangat stres, gitu ya. Jadi orang bisa jadi atau kelompok orang itu mengambil keputusan yang bisa jadi berisiko buruk kualitasnya itu karena hal-hal ini, gitu ya. Dampaknya opsi keputusan sedikit, gitu ya, karena mereka malas mikir, gitu ya. Ya udah samain aja deh, ayo siapa yang gitu. Ada satu orang ngomong, ya udah samain. Mau beli apa? Ya di kosan nih. Konteks kosan aja, nggak usah konteks kelas. Mau beli ayam geprek sai. Siapa yang nitip? Aku. Apa? Samain deh. Prinsip samain deh itu adalah sebenarnya akan menyebabkan pilihan yang kecil atau sedikit, yaitu untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan dalam kelompok, dalam kelas, dalam desa aja deh. Ikut aja. Ini apa? Opsi terhadap pilihan yang muncul sedikit dan biasanya 2. Tidak dinilai secara berimbang. Ya karena apa? Nggak ada oposisi, gitu ya. Terus kemudian kecenderungan untuk memilih opsi awal yang terpikirkan pertama kali itu dibobot lebih berat, lebih diutamakan, lebih disukai dibanding opsi-opsi setelahnya. Masukan dari kami dan pertimbangan dengan dampak yang mungkin muncul. Kebijakan di Indonesia ini
Karena keputusan diambil oleh sedikit orang gitu ya, dan dilaksanakan ketika ada hasil yang tidak diinginkan atau dampak negatif, ya udah amat. Ya. Nah, grouping ini berlawanan dengan openness pada diri seseorang. Karena orang open, dia cenderung untuk memberikan pendapat yang lebih aktif gitu ya. Makanya berkelompok dengan orang-orang yang punya kecenderungan openness, suka berkomentar gitu ya, itu kan lebih menyenangkan karena apa? Pendapatnya banyak. Tujuan kalian dibentuk kelompok itu bukan untuk serta-merta membagi tugas, tapi juga mempunyai pandangan yang berbeda dari satu masalah. Gitu ya. Menyelesaikan permasalahan dalam 4-5 orang itu akan memberikan perspektif yang berbeda terhadap sebuah permasalahan. Jadi jangan sampai kalau kalian berkelompok itu ikut aja. Jangan sampai aja sih. Dan kan perlu oposisi gitu ya, atau pihak yang tentang pendapat. Jadi jangan asal membebek. Ya. Kalau bebek kan kuek ngikut aja di belakang gitu ya. Yang kedua ada ronde yang kedua untuk memastikan dapat ronde dua untuk memastikan betul nggak keputusan yang diambil. Jadi sekarang keputusan diambil, bulan depan, kita mikir lagi yuk, evaluasi lagi. Atau yakin nggak kita mau ngambil ini? Ya. Yang memilih, jadi yang terakhir ini. Mas kamu pulang. Ya karena, ya biasalah janji manis anggota dewan gitu ya. Pas pemilu mah, yo gitu ya. Sok yes gitu loh. Pas udah kepilih, gak inget sama konstituennya. Ingat adegan ini? Tahu lah ya. Mau pulang atau mau lanjut atau enggak? Squid Game. Mengapa kita memilih? Pada dasarnya, karena kita menganggap kewajiban kita memilih untuk adalah bagian dari atau kewajiban sebagai warga negara. Ya, terlepas dari bahwa keyakinan satu orang nggak akan merubah apapun, kecuali konteks sebelumnya tadi. Satu orang merubah keputusan. Tapi kalau dalam konteks pemilu, pendapat satu orang, vote satu orang nggak akan merubah apapun. Ya. Suka atau tidak suka mempengaruhi pilihan seseorang gitu ya. Nah, ini theory of reason action. Jadi yang tadi di awal-awal tadi gitu ya. Perilaku itu pertimbangan dari konsekuensi sama tuntutan untuk comply. Misal, kemarin ada yang pas, kalian udah dapat hak pilih kan pas 2019? Harusnya udah. Orang tua nyaranin buat milih sesuatu nggak? Nggak? Ada yang orang tuanya nyuruh milih ini? Nggak ada? Ada? Oke. Aku nggak akan tanya pilihannya apa. Ya. Sesuai atau enggak? Apa yang kamu pilih itu sesuai dengan permintaan orang tua atau enggak? Atau orang sekitar atau enggak? Iya, oke. Nah, bisa jadi apa yang terjadi itu ini. Perilaku memilih itu akibat dari konsekuensi kepatuhan, keinginan untuk menyamakan diri dengan orang lain. Kenapa? Konsekuensi, kalau kamu ngomong pilihan lain pun ya ada konsekuensinya kan? Tapi bisa jadi compliance mengikuti apa kata orang tua, ya mengikuti arahan orang tua, bukan berpikir ya, ini mengikuti yang lain aja. Misalkan negara itu semuanya pilih partai yang sama, ya bisa jadi yang berperan adalah compliance. Terutama pada pemilih muda, ya, pemahaman terkait dengan nilai-nilai apa yang harus diperhitungkan dalam memilih calon anggota legislatif masih belum banyak, sehingga kecenderungan mereka mengikuti aturan atau diharapkan pada orang yang terjadi. Ya, nah orang model candidate evaluation, ya, apa yang disimpan dan boleh judgment itu berlawanan dengan perubahan informasinya atau judgment. Ya. Jadi apa yang kita yakini dengan apa perubahan yang sekarang terjadi, kita membandingkan mana yang lebih kuat, mau tetap calon yang sama, tapi ini calonnya kok performanya lebih bagus. Let's say, mau pilih mana? Ganjar atau RK? Ridwan Kamil.
asumsikan Ridwan Kamil lebih populer, tapi Ganjar juga performanya lebih lanjut nih. Kita mau pilih yang mana? Orang anggap bahwa Prabowo pemimpinannya pasti nanti otoriter. Ditaruh Kemenhan, performanya bagus. Jangan-jangan kalau dia lebih baik pemimpin. Akses. Ya. Oke, berapa menit lagi? Benar nggak sih? 15 menit. Pengaruh keluarga, keanggotaan kelompok gitu ya, terus kemudian mengidentifikasi dengan suatu partai gitu ya. Ini bisa langsung ke keputusan memilih, ada juga sikap calon A, calon B, terus kemudian permasalahan lokal, permasalahan internasional, group related itu sikap terhadap kelompok ya, itu sikap terhadap pemerintahan. Pertanyaannya adalah satu, apakah mungkin terjadi di Indonesia? Sesimpel ini. Apakah orang Indonesia memilih, oh jangan lupa di Indonesia ada model baru, namanya serangan fajar. Duit yang dibagikan di malam hari sebelum pemilihan, duit yang dibagikan 2 hari sebelumnya, ya. Jangan lupa ada faktor serangan fajar di sini. Kita tahu nggak calon yang kita pilih Muslim dong, kecuali tetangga sendiri, ya. Kalau tetangga sendiri duitnya lebih gede, ya. Kita juga nggak tahu sikap partainya seperti apa, karena di Indonesia ideologi partai itu juga nggak jelas. Kalau dikata Islam tapi kok pecah-pecah, ada Buddha, ada PKS, apalagi partainya ada PAN, ada apa lagi? Yang partai barunya ini ada apa? PSI, Solidaritas Indonesia, oke. Value tentang kebebasan, terus kemudian terkait dengan kebebasan berpolitik, egalitarian gitu ya. Terus apa lagi? Nilai-nilai Pancasila, PDI, Golkar, ya PDI sih paling jelas ya, PDI, PNI baru, ya. Nah, tapi sebenarnya masing-masing partai kalau misalkan mereka punya ideologi, ya partai itu pragmatis. Bisa jadi di nasional PDI sama PKS kontra, tapi di Sulawesi Utara PDI sama PKS gini banget. Lagi pragmatis politik di Indonesia. Iya, teman-teman kalau mau tanya yang online silakan nih. Nah, intinya ini ideologi itu ya. Ini sedikit banyak yang dalam keputusan politik berdasarkan ideologi. Ya, jadi kalau kamu Pancasila sama pilih PSI, nggak selalu sih. Ya, cuma 10%. Ya. Mereka juga mengutarakan hak individu, lalu juga menyuarakan kebebasan kemiskinan. Ya. Ini kan kontradiktif. Ya. Posisi seseorang cenderung tidak stabil mengomentari kebijakan politik dari waktu ke waktu, sehingga muncul asumsi bahwa ideologi sudah tidak lagi dibutuhkan. Karena sikap politik tidak stabil, tidak berdasarkan ideologi, tidak ada beda antara sayap kiri sama sayap kanan. Ya. Namun ketika Jepang berusaha membatalkan ini, yang merasa mengenai lemahnya metodologi dan pemilihan atas ini saya kurang informasi mengenai kondisi yang ada secara dalam. Jadi orang tahu, tapi tidak tahu berapa. Terus terakhir, ya meskipun perbedaan ideologi ini tidak terlalu tepat. Jadi orang yang sosialis, tapi juga di satu sisi orang yang oportunis, mau untung sendiri, tapi juga ingin menguntungkan orang lain. Ya. Nah, ini nilai-nilai ada sosialis, komunis, fasis, sama kapitalis, ya. Sosialis dari politik dari Indonesia, komunis dari politik gitu, karena ada komunitas, ya. Kapitalisme low equality, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu ya. Tapi ya bebas,
prasangka otoritarianisme dan sosial dominasi ini berkaitan ini. Otoritarianisme itu lebih ke arah sosial konservatisme. Jadi nilai-nilai apa ya? Kalau budaya kita katakanlah keluarga itu terdiri atas Adam dan Hawa, bukan Adam dan Seo. Ya. Nilai-nilai keluarga itu ya terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kamu diciptakan berpasang-pasangan itu ya ada laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki. Perempuan dan perempuan. Ya. Nah, jadi memang mereka menekankan pada nilai-nilai tradisional. Ya. Otoritarianisme atau mungkin kalian akan lebih kenal ini sebagai right-wing authoritarianism. Orang-orang yang berpikiran sayap kanan. Mereka yang tradisionalis. Jadi sebenarnya kalau kemarin ada kakak-kakak kalian yang sedang ikut mepet kuat saya, itu Pak, mereka yang menentang RUU PKS, ya, ataupun Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Bagi mereka itu menolak, itu melegalkan zina. Kan narasinya beda kan itu ya. Nah, mereka membaca seperti itu. Ini karakteristik orang-orang kanan sih, gitu ya. Orang-orang yang mendukung Donald Trump, orang-orang yang apa ya, yang tak terlalu lah dalam berita gitu ya. Orang-orang yang berpikiran sempit dan sebagainya. Mereka membaca hanya sebatas pada konteks yang mereka inginkan. Nah, orang konservatif menganggap bahwa aturan itu melegalkan adanya hubungan seks di luar nikah. Padahal penekanannya adalah di konsen. Memang kalau ada konsen yang mungkin memang tidak ada hubungan seksual pranikah. Tapi kan masing-masing pihak setuju. Ya. Itu anggapan mereka. Jadi authoritarianism atau right-wing authoritarianism. Teman-teman akan sering mendengar ini. Ada ini komponen masa hidupnya mau di sana. Jangan, kasih kamu cari yang benar. Orang-orang yang tradisionalis. Kasih. Oh iya Pak. Jadi apa? Dia mau menjadi kelompok Islam, jelas orang berada ya. Nah, kalau selesai dengan ini ekonomi sekali di mana mayoritas ini mempertahankan lingkungan desa. Mayoritas berupaya untuk menghalangi minoritas berkuasa. Karena satu upaya untuk memberikan benefit lebih tinggi terhadap minoritas dibanding kepada mereka mayoritas. Ya. Nah, jadi ini apa? Kekuasaan, sumber daya, keuntungan. Jadi mereka berusaha untuk mempertahankan orientasi mayoritas tidak selalu menguasai, minoritas untuk mayoritas. Ya. Dan itu berkaitan dengan sumber daya. Tapi urusan duit, urusan apa? Urusan apa? Ya. Itu SDO. Kenapa Jepang itu menyerang Ojo pasal? Ya karena kalau kita hidupnya di situ, yang menggunakan di situ, urusan duit itu nggak bisa dilakukan. Ojo sukses, aku juga gimana? Atau mungkin kebanggaan ya. SDO bagaimana berupaya untuk menguasai. Ini orang yang kita ya kita ya pasangan itu ya selesai. Oke,